ketika sekarang lihat perkembangan Pulau 7 sekarang tuh, itu membuat kayak kita cukup maksudnya ya kita nggak ninggalin uang banyak, kita nggak berinvestasi uang, tapi merasa satu tempat di mana ketika kita datang ada yang menyambut, oh Om Ben itu kayak satu hal yang kita bisa ceritakan buat anak cucu. Jadi kayak Pulau 7. Oke, kalau kita ngobrol soal sosial media tadi, the power of social media, saya pun sebagai penjual jasa ya, memang masih tetap mengandalkan Instagram, masih tetap mengandalkan Facebook, kemudian circle dari teman-teman yang lain, kita punya pelayanan yang bagus, kita total dengan mereka, akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya bisa membantu karena kan kita ini istilahnya jual jasa ya. Kalau saya ngajarin orang free diving, kalau teman-teman kan mengurusi orang pada saat mereka traveling. Oke, jadi pada saat musim liburan kalian kerja, pada saat orang kerja kalian liburan. Ya, kurang lebih kayak begitu. Ada slogannya itu, Apa itu? Kamu kerja, saya libur. Kamu libur, saya liburan. Kamu liburan, saya keteteran. Oh iya. Kalau slogan kita ini, Anda puas, kami lemas. Anda puas, kami lemas. Iya, jadi hashtag lagi-lagi panggilan. Iya. Jadi begitu bergunanya jejaring sosial memang untuk pekerjaan kita ya. Jadi saya mau tanyakan bagaimana sih sebenarnya khusus untuk kita di Indonesia bagian timur yang paling berperan kan sebenarnya ini kan jaringan internet ya. Nomor 2 itu adalah sumber daya manusia atau pemahaman kita tentang menggunakan media sosial itu sendiri. Bagaimana sih menurut kawan-kawan ini atau apakah teman-teman ini memang pernah belajar soal bagaimana caranya menggunakan sosial media yang baik atau belajar otodidak disupport dengan koneksi internet di Indonesia bagian timur? Nah itu jadi ada 2 pertanyaan. Bagaimana menurut kalian ini internet di Indonesia bagian timur dengan sumber daya manusianya kita untuk mengelola sosial media? Dari kakak Glenn dulu deh. Cukup menarik kalau bicara masalah internet dan perkembangan internet yang ada di Indonesia Timur. Kalau kita udah terlalu, maksudnya untuk daerah kayak Papua mungkin belum terlalu, tapi yang kita rasakan kayak di Indonesia Timur di Ambon itu tuh memang peranan internet itu dalam hal mempromosikan itu sangat harus merupakan satu faktor yang tidak bisa disangkal, bahwa internet itu sangat diperlukan untuk menunjang promosi daripada tempat-tempat wisata ataupun pariwisata yang ada di Indonesia Timur. Karena sebagai contoh, dulu orang udah terlalu kenal, kecuali mereka yang benar-benar pure pengen cari tempat-tempat yang liburan. Misol dulu orang udah terlalu kenal. Yang tahu cuman mereka yang sering diving, yang sering backpackeran dari luar. Nah, semenjak Pak Arif Yahya itu muncul dan promosi yang dilakukannya juga masif melalui media-media sosial, melalui media-media sampai di luar negeri, itu membuat internet dari orang-orang Indonesia sendiri, khususnya kayak Indonesia Barat ke Indonesia Timur itu meningkat. Jadi kalau bicara peranan, pertama teknologi atau internet itu sangat diperlukan. Kemudian infrastruktur sendiri ya, seperti mungkin coach sendiri tahu kan kondisinya seperti apa. Kita di Indonesia Timur sini kan harus bisa memanfaatkan apa yang ada gitu. Jadi justru itu yang membuat kita tuh lebih tricky, maksudnya lebih mengetahui trik-trik tersendiri kalau sinyalnya seperti ini. Kalau misalnya sinyalnya kecil tapi kita harus tetap ngupload gimana gitu. Kayak pengalaman di Misol di Pulau Sisi di Misol Barat tuh, itu kita pernah posting satu foto di tempat yang sinyalnya tuh cuman Telkomsel waktu di sana? Telkomsel Bakti. Bakti. Wah, Telkomsel Bakti. Kalau RJ tapi Telkomsel Bakti.
itu kita harus tunggu jam 3 malam supaya sinyal dari satelitnya bagus, baru kita upload satu foto. Itu besoknya hari Mama tanya, Bang pakai provider apa kok bisa posting di story waktu itu kan. Nah, kita juga merupakan kayak maksudnya orang pertama yang bisa live di Ora di saat Ora tuh nggak ada internet. Ada tapi maksudnya sinyal. Jadi berapa detik bisa live, orang yang penting jadi sejarah gitu. Jadi karena istilahnya juga dari beruntungnya kita sudah dapat ilmu-ilmu ini kan dari luar. Nah, dari luar kemudian kita bisa terapin di pas kembali di Indonesia. Jadi Kakak Glenn pernah belajar masalah sosial media dan lain-lain atau belajar otodidak? Kalau untuk sosial media sendiri sih kita dulu belajar tapi nggak spesifik ke sosial media. Kita dulu kalau di IT kan palingan kita belajar tentang IT ya. Tentang keyword, penggunaan keyword, kemudian tapi itu kan untuk website, untuk search engine optimizing kan. Tapi ketika masuk ke sosial media itu enggak terlalu sulit karena kita tinggal perhatikan aja algoritma masing-masing ini kan, masing-masing ininya sih. Oke, kalau Kakak Putu bagaimana? Kakak Putu bagaimana melihat jaringan internet di Sorong, Papua dengan support dari sumber daya manusianya kira-kira gimana? Jujur kalau dulu balik dari Jakarta setelah 9 tahun di sana dan akhirnya menetap di sini udah sekitar 5 tahun ya. 2015 saya balik sini terus main internet itu bahkan sudah 2015 loh hitungannya itu masih yang main internet harus pakai handphone. Kalau mau ke warnet itu udah kayak kura-kura leletnya ampun. Dan akhirnya ya sudah full tethering pakai handphone untuk internet, untuk searching data apa semua informasi yang ada dari barat sana atau informasi global universal itu pokoknya yang penting tidak ketinggalan informasi. Kalau untuk lewat internet pakai tethering handphone dan akhirnya ya kalau mau dibilang agak menguras kuota ya, dan kebetulan kan di Papua dan Indonesia Timur yang sangat terbatas providernya hanya satu saja, itu provider plat merah. Dan untuk sosial media sendiri yang sebagai lahan untuk promosi akhirnya ya benar-benar kepake banget, apalagi kan sekarang di dunia pariwisata kita bukan hanya sekedar posting foto ya, tapi posting video yang benar-benar butuh upload kuotanya yang besar. Itu benar-benar ya perjuangan sih. Kalau untuk di wilayah-wilayah spot-spot wisata sendiri ya, kalau untuk Raja Ampat kita tahu sendiri batas wilayahnya sampai di Pintu Kabui, sampai di Eben ataupun Pianemo yang batas 3G. 3G ya, kalau mau dibilang 4G-nya mungkin 4G kabur-kabur, itu 4G asal-asalan. 4G abal-abal. Makanya saya sering sekali bilang ke teman-teman yang datang ke Raja Ampat, di sini providernya hanya satu, dan alangkah lebih baiknya kalau benar-benar datang untuk liburan, selamat 2 hari ke depan Anda tidak akan mendapatkan internet. Betul-betul pure liburan. Betul. Jadi itu sebenarnya output dari pertanyaan saya. Jadi apakah memang kita liburan masih dengan internet, atau ada orang yang dengan liburan tok? Tapi itu kan pilihan ya, itu pilihan. Yang penting betul strategi kita sebagai penyedia jasa adalah menginfokan ke mereka. Dan anehnya mereka senang, mereka betul-betul pure merasa tidak diganggu sama kerjaan kantor, dan betul-betul pure liburan. Betul. Nah, pertanyaan lanjutan saya sebenarnya di sini, karena kalian berdua ini kan sebenarnya punya basic untuk mengelola sosial media, punya skill untuk mengelola teknologi itu sampai akhirnya menghasilkan duit lah ya. Apakah kalian tidak punya niatan untuk share, kalian punya ilmu itu, kalian punya pengetahuan ke adik-adik lah, maksudnya ya let's say SMA lah, supaya pada saat mereka begitu tamat dari SMA mereka punya pilihan lain selain kuliah, mereka punya pilihan lain untuk berwirausaha, start dari tamat SMA. Ada kepikiran nggak, atau mau sharing ke teman-teman, atau buat kelas-kelas sosial media, ada nggak? Om Glenn dulu dah. Oke. Kalau itu sih memang dulu waktu kita masih di Ambon tahun-tahun lalu, memang
itu program itu sudah memang masuk, jadi kayak beberapa SMA tuh udah kita mulai racuni, dari kayak misalnya kita ngajarkan mereka kayak bagaimana mulai menyukai kayak yang namanya free diving atau snorkeling lah, mulai dari snorkeling. Kemudian kita racuni, jadi kayak misalnya anak SMA tuh kayak teman-temannya si siapa yang di Australia sekarang si Jo, teman-teman si Jo itu kan banyak juga yang artinya lihat-lihat dari Om Glenn itu gimana. Nah, artinya gitu. Jadi dari anak-anak yang masih muda ini kan sebenarnya kita bisa latih mereka supaya mindset mereka tidak lari ke pegawai negeri. Apalagi kayak Indonesia Timur tuh kan kalau nggak pakai seragam tuh kayaknya kurang nggak dianggap berhasil sama orang tua tuh. Iya betul, makanya jadi betul. Ya, jadi itu yang membuat kita mencoba membawa walaupun selain membawa virus pantai atau virus liburan ke orang-orang, kita juga ingin membawa virus bahwa setiap orang tuh harus bisa berusaha, karena bekerja dan berusaha tuh kelihatannya sama tapi berbeda. Karena bekerja itu kita bekerja untuk orang, tapi berusaha kita bekerja untuk diri kita gitu, hasilnya untuk kita. Jadi di situ tidak ada pekerja yang sukses, ada yang pengusaha yang sukses. Tidak ada pekerja sukses kan? Ada pekerja kasar, pekerja harian, tapi tidak ada namanya pekerja sukses. Jadi konsep itu sudah terpikir ya? Sudah terpikir. Cuman ya kalau dilihat kondisi kayak sekarang juga kan orang juga akan berubah pikiran. Aduh, kita mau usaha gimana gitu. Sementara pariwisata drop. Nah, ini yang perlu pembuktian bahwa masa-masa sekarang nih apakah pariwisata mati atau tidak. Nah, itu yang kita harus perjuangkan supaya itu bisa tetap bisa dipakai untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Kalau Om Putu sendiri pernah ini nggak atau punya komunitas kecil mengajari mereka tentang kalian harus main Instagram yang baik, ini bisa menghasilkan, kita punya usaha, kita bisa posting ke situ, ini kalian main Facebook, kalian bikin website, jadi alurnya itu ada. Maksudnya sama seperti yang kalian lakukan sekarang, polanya sama, kalian kasih tahu ke adik-adik ini lah, bikin kelas singkat lah, supaya sumber daya manusianya kita ini juga jadinya nanti bagus. Ada nggak? Kalau dari saya pribadi sih, kemarin itu sudah sempat buat yang bukan buat sih, sebenarnya sih dari kumpul-kumpul komunitas ya, dari kita komunitas pecinta alam. Kebetulan kan saya di kampus dulu itu ikut di Mapalanya, terus dari 2009 juga sudah sempat ikut komunitas fotografi. Kebetulan teman dari Sorong sini juga yang buat, dia ketuanya, tapi kita komunitas itu ada beberapa orang teman-teman dari campuran, ada yang dari Jakarta, ada yang dari daerah juga, dari Jawa. Ngumpulnya ya di Jakarta pas waktu lagi domisili di Jakarta. Terus ngebangun apa ya, untuk survive dari pribadi sendiri, untuk bisa tidak jadi seorang karyawan tapi jadi seorang wirausaha. Jadi yang buat itu sih sebenarnya sih dari diri pribadi. Kalau untuk nerapinnya, terus untuk ngebagi ilmu ke adik-adik yang lain, teman-teman yang lain nih, sebenarnya dari mereka sendiri pribadi. Kalau mereka bisa survive, ikut dari suka sama jadi pecinta alam atau suka sama alam, nanti lama-lama mereka ngerti kalau benar-benar maksudnya nyari uang itu tuh tidak hanya ya mungkin ada beberapa jalurnya lewat jadi pegawai negeri, lewat jadi staf karyawan, tapi kalau untuk jadi wirausaha itu tuh benar-benar harus ngelatih diri dulu baru bisa jadi wirausaha. Oke, jadi ya itulah punya pandangan yang berbeda, tapi saya rasa sih sama aja. Saya pun juga begitu. Jadi saya punya 2 pertanyaan terakhir buat Kakak Glenn sama Om Putu. Bagaimana melihat trip organizer dari luar Indonesia Timur yang datang bawa tamu banyak sekali ke spot wisata atau spot pasar kita? Ya, maksudnya bagaimana kalian menilai itu? Apakah kalian fine-fine aja, atau kalau mereka komunikasi ya mungkin tidak jadi masalah ya, atau ada sedikit mereka ini segala macam, kita punya pasar kok, orang yang datang. Ada perasaan begitu nggak ya, atau santai aja? Yang Putu dulu deh, yang Putu yang paling banyak. Iya, Putu. Raja Ampat ini dan Sorong. Kalau untuk di Raja Ampat sendiri sebenarnya sih merasa tersaingi, iya, karena kan mau bagaimanapun kita tetap kompetitor kalau sama travel trip organizer dari luar.
Namun kalau memang mau dibilang kita berbagi ilmu sama mereka, ngasih tahu jalurnya, tapi kalau untuk jasa pas waktu mereka masuk ke sini nganterin tamu terus main istilahnya nyelonong aja ya, bypass tidak lewat kita. Nah, itu yang sangat disayangkan karena kan banyak juga mereka setelah tahu jalur mereka langsung jalan sendiri, dan tidak dipungkiri banyak juga tamu yang komplain karena apa? Servis pelayanan yang mereka ngasih itu tuh ada, kalau untuk di yang saya pelajari di jasa pelayanan untuk pariwisata, sebenarnya sih Indonesia itu sudah punya panorama yang indah, jadi untuk sensasinya udah dapat. Terus untuk fasilitas yang diberikan itu tergantung dari budget yang tamu keluarkan. Ya, itu fasilitas yang diberikan. Tapi kalau untuk servis pelayanan itu dari personal masing-masing. Nah, kebanyakan dan rata-rata, maaf nih, untuk travel yang dari luar itu kebanyakan mereka hanya ngasih tuh, ya udahlah, yang penting mereka udah lihat Raja Ampat, mereka cuma ngasih sensasinya. Kalau untuk fasilitas sama servis mereka nggak ngasih. Nah, itu benar-benar kita jaga sekali. Oke. Kalau untuk Kakak Glenn sendiri di Ambon? Kalau bagi beta, bagi saya sih itu tidak bisa dipungkiri, artinya kayak namanya kalau lagi orang musim buka coffee shop pasti banyak orang bikin coffee shop gitu, orang lagi banyak kopi. Cuman begini, bagi kita hal itu akan kita anggap biasa-biasa saja kalau kita tahu bahwa kita punya cara penjualan servis yang bagus. Kita kenapa takut berkompetisi? Jadi maksudnya itu justru tantangan buat kita. Kenapa tantangan? Karena saya ingat waktu pertama kita buka open trip ke Ora, itu Kakak Trip, sorry kita sebut aja, maksudnya itu memang betul karena datanya itu grup paling banyak ke Ora itu di cover oleh dia. Tapi dalam 1 tahun akhirnya kita bisa mengalahkan jumlah dia, dan itu diakui oleh guide. Itu gara-gara Om Glenn sih buka trip aja tamu kita kurang. Artinya apa? Kita akan lebih menarik. Maksudnya paket-paket kita akan lebih menarik karena apa? Kita punya kita menguasai daerah dibandingkan dengan guide-guide travel yang di luar. Nah, mereka akan melihat bahwa ternyata ya biasa kayak gitu. Misalnya Bang Putu kan bisa kayak ada kasih trip-trip tambahan atau bonus-bonus lah, spot-spot. Nah, itu yang tidak akan dimiliki atau diketahui oleh travel dari luar. Jadi tetap saja saya bilang silakan. Kalau kalian mau jual silakan, kita tidak akan ambil. Tapi percayalah ketika tamu mau tahu bahwa ada paket trip saya, dia pasti akan pindah. Karena apa? Karena kita tahu jualan kita tahu sumber daya alamnya, kita tahu potensi alamnya, spot-spot mana yang diving bagus, yang snorkeling bagus. Jadi udah bisa, apalagi kayak Misol, banyak orang ke Misol, tapi kok Bung yang kemarin Bung foto di sini tuh yang mana, itu yang namanya itu ya Misol, bukan kayak Pulau Seribu yang kalian bisa muter-muter nemu, enggak, mesti cari lagi, mesti tahu. Oke, pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup, bagaimana sih menurut kalian berdua menyikapi isu rasisme di Indonesia ini? Maksudnya kita nggak bilang semua ya, kita anggap aja oknum lah ya, ada beberapa lah, ada beberapa yang selalu menganggap kita ini anak muda di Papua selalu tertinggal, atau anak muda di Papua ini, mereka tidak tahu loh kalau kita di Papua ini banyak sekali teman-teman yang sangat kreatif, kita progresif juga bergerak. Buktinya salah satunya adalah Om Putu sama Om Glenn. Bagaimana menurut kalian menyikapi itu, dan bagaimana sih kalian melihat isu-isu tentang rasisme secara umum lah? Dari Om Putu dulu coba. Kalau untuk rasisme yang ada di Indonesia khususnya ya, kalau kita bicara untuk Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur, mereka anggap kita di sini terbelakang. Artinya ini dalam segi mungkin teknologi, informasi, sebenarnya sih tidak. Karena kalau mau dibilang, mohon maaf, kalau di Indonesia barat sana lebih ke banyak persaingan ya. Kalau di sini, kalau mau dibilang terbelakang karena di sini kurangnya persaingan, jadi mereka untuk informasi sekarang sudah gampang sekali, searching lewat Google pasti udah dapat informasi yang sama. Nah, kalau untuk elektronik nggak bakalan kalah lah sama yang di barat sana. Bahkan itu dia, kalau mau dibilang terbelakang tidak. Kalau mau dibilang untuk mungkin saling berpacu untuk menjadi
lebih baik ataupun karena untuk persaingannya mungkin di barat sana lebih dominan, mereka lihatnya ke barat ya, tapi kalau mau bilang untuk teknologi sama ilmu yang ada di timur sini nggak kalah jauh. Iya, betul. Kalau untuk Kakak Glenn sendiri gimana? Nah, satu hal yang selama kita di Jakarta paling tidak suka adalah ketika orang selalu menganggap bahwa logat kita atau apa tuh itu satu candaan. Woi, ale dari mana? Gitu kan? Oh, kita Ramon. Jadi kayak hal itu kadang jujur, maksudnya bukan mau apa, tapi kadang kayak saya kurang nyaman dengan kondisi kayak gitu. Artinya kadang mereka selalu menganggap kayak kita nih kayak pelawak gitu. Padahal kita bilang ya kita nih berusaha baik kepada orang baik dan kita akan jahat kepada orang yang jahat sama kita. Jadi kayak itu mungkin karena itu saya tidak terlalu suka namanya kayak nonton stand up komedi yang jujur rata-rata kan yang menang pasti Indonesia Timur. Karena apa istilahnya di situ bukan maksudnya itu memang bakat kita juga karena itu membuktikan bahwa istilahnya orang Indonesia Timur tuh ramah dan menyenangkan gitu. Itu satu. Nah, itu yang tidak diketahui, sementara orang Indonesia Barat kan pasti punya banyak masalah, lihat macet tiap hari. Kita macet apa? Kita lihat panorama tiap hari kan. Jadi kita bahagia. Makanya indeks kebahagiaan tertinggi kan di Indonesia Timur bukan di Indonesia Barat, walaupun kita dianggap miskin, terbelakang, itu nomor 2. Yang penting hanya orang miskin yang bisa di surga kan, orang kaya mau ke surga susah, mau Papua mikirin tiket, tapi kalau orang Papua mau ke Jakarta dia enak mikirin, yang penting dia bisa ke Jakarta. Itu membuktikan bahwa orang Indonesia Timur lebih kaya daripada orang di Indonesia Barat. Mereka mikir kurang lebih kayak begitu ya, jadi teman-teman jadi jangan ada lagi perbedaan antara kita yang di barat, kita yang di timur. Jangan lagi ada omongan-omongan jelek tentang teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Pada dasarnya ini saya sudah kasih bukti bahwa kalian mau bilang kita terbelakang dari sudut pandang apapun itu tidak ada buktinya. Oke? Yang adanya nanti malah satu sama lain bakal mencari kekurangan masing-masing. Karena kalau saya pun sekarang mau bilang, teman-teman di Jawa juga yang di kampung-kampung masih ada yang tertinggal. Teman-teman juga di Sumatera sana mungkin di kampung-kampung masih ada yang tertinggal. Betul. Jadi sama aja. Kita pun juga di Papua, kalau mau dibilang di kampung-kampung ya iya, jaringan susah, jalanannya saja mungkin belum diaspal, apa sih? Itu menurut saya kan hal yang normal. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sebuah perbedaan. Sebagai acuan. Ya, jadi jangan, semua sama. Jadi setuju. Kurang lebih seperti itu ya. Saya terima kasih banyak buat Kakak Glenn dengan Om Putu sudah sama Coach. Kita waktunya untuk ngobrol, oke? Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini siap. Sambil ngopi-ngopi tampan. Oke. Sudah. Kita punya perbincangan. Kalau di Manado kita kurang suka ngopi sekarang. Di Manado orang suka nyusu. Oke, kita punya perbincangan ini memang sangat padat sekali, jadi kemungkinan makasih juga sudah diundang jadi narasumber Melanesia. Good. Saya bakal posting ke YouTube. Nanti saya bakal share kalian punya sosial media. Siap, nanti kita juga akan share. Ya, jangan lupa buat follow Instagramnya Baronda, Provokator Baronda. Jangan lupa juga buat kalau ada YouTube nanti share di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagramnya Putu Sugar. Oke, Om Putu. Sudah saya follow itu tuh Om Putu. Ini tadi. Siap, Glenn. Siap. Nanti follow pakai akun pribadinya deh. Oke, jadi jangan lupa follow Instagramnya Putu Sugar di Instagram. Kemudian kalau dia ada YouTube, kalian jangan lupa untuk nonton. Kemudian untuk informasi soal trip di Raja Ampat, kalau pengen dibawa sama Kakak Putu, kalian bisa cek informasinya juga di Putu Sugar di Instagram atau di Kurkapa Trip Raja Ampat. Nanti saya pasang juga linknya di deskripsi. Kalian bisa cek di situ dan bisa langsung tanya-tanya. Oke? Kurang lebih seperti itu. Kakak Glenn sama Om Putu, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak lagi sudah diundang. Terima kasih sama-sama. Tip. Kurang lebih begitu buat teman-teman subscriber Melanesia Free Dive. Jangan lupa juga buat subscribe channel Melanesia Free Dive dan kalian follow Instagramnya Melanesia Free Dive supaya kalian bisa update informasi-informasi terkait dengan Indonesia bagian timur, free diving, traveling, dan lain-lain. Jangan lupa buat diaktifin loncengnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.